Pernah nggak sih sewaktu gajian, kita merasa menjadi orang kaya sehingga nggak sadar kita makan makanan mewah secara terus-menerus, tergiur melihat diskon di online shop sehingga belanja tidak terkontrol alias kalap menjadi konsumtif di awal gajian, senang-senang dengan teman-teman, mau traveling, mencari hiburan, dan masih banyak lainnya yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu. Habis itu mendekati pertengahan bulan tiba-tiba aja udah mau habis aja. Dan mau tidak mau kita harus mengirit agar bisa bertahan sampai gajian berikutnya. Kita ngerasa gaji itu goib banget. Pengeluaran bertambah, tapi gaji tetap gitu aja. Belum lagi beberapa problematika lainnya yang kita hadapi. Mau sampai kapan seperti ini? Kapan bisa suksesnya? Nggak usah jauh-jauh untuk sukses. Untuk bertahan hidup saja mungkin kita masih mikir ya apakah bisa, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Saya terinspirasi dari beberapa video motivator dan juga mengikuti beberapa webinar dari beberapa tokoh. Banyak motivator mengatakan bahwa salah satu kunci sukses adalah cerdas dalam mengelola keuangan. Dan hal basic yang harus dipelajari untuk diri sendiri menurut saya adalah dengan mengatur pengeluaran kita dan menyesuaikan dengan pemasukan kita. Di sini saya ingin sharing saja. Yang perlu dicatat dan digarisbesari, saya bukan orang accounting. Meskipun saya mendapatkan basic accounting di kampus ya saat kuliah 2 tahun lalu. Dan saya juga bukan orang yang telah mencapai kebebasan finansial ataupun sukses dari segi ekonomi. Bedanya adalah saya terbiasa konsisten untuk mencatat setiap pengeluaran dan terus belajar untuk memanage pemasukan dengan pengeluaran saya. Bukan berarti saya sudah mahir dalam hal mengatur keuangan. Nope. Saya terus belajar dan butuh insight dari kawan-kawan juga ya. Jadi kita bisa sama-sama belajar. Setelah menonton video ini, kawan-kawan bisa sharing juga bagaimana cara kawan-kawan memanage keuangan pribadi ya. Bisa dibilang video ini tidak dibutuhkan keahlian atau pengetahuan khusus ya, karena kita hanya perlu konsisten untuk melakukan pencatatan dan mengikuti template saja. Jadi untuk orang yang ingin mendengarkan dari para ahli ekonomi atau orang sukses, sepertinya video ini bukan untuk Anda. Mari kita gunakan waktu kita sebaik mungkin, apalagi kondisi pandemi adalah waktu yang tepat untuk belajar banyak hal yang bisa membuat kita siap untuk menghadapi tahun berikutnya. Seperti yang saya informasikan sebelumnya, video ini adalah untuk Anda yang memiliki disiplin dan komitmen untuk meluangkan waktu selama 5-10 menit setiap harinya untuk membuat pencatatan pribadi dan memiliki waktu untuk mereview pengeluaran di akhir bulan. Kalau tidak bisa konsisten dan disiplin bagaimana? Ya coba terus, jangan berhenti, karena dengan sendirinya kita akan terbiasa. Video ini adalah untuk pengguna aplikasi Office seperti Excel, Sheets, Numbers. Tapi yang saya pergunakan sekarang adalah Numbers ya, jadi mirip dengan Excel. Kenapa saya menggunakan aplikasi Numbers ini? Karena aplikasi ini merupakan pencatatan yang ringan dan juga gampang disinkron di gadget yang saya miliki. Template personal budget di Numbers pun sesuai dengan data yang saya miliki dan yang ingin saya lihat. Kalau mau terus update juga mending pakai di Google Sheets ya, terlebih dahulu untuk datanya, nanti tinggal di copy saja. Video ini tidak cocok untuk yang suka nyatet pengeluaran secara manual di buku atau kertas. Jadi kalau kalian para pencatat pengeluaran di buku atau di kertas bisa di skip ke tipsnya saja ya. Sedikit informasi untuk kawan-kawan yang menggunakan Excel. Jadi template Excel ini cocok bagi kawan-kawan yang ingin tahu pemasukan dan pengeluarannya berapa, perbandingannya, dan berapa yang ditabung di bulan tersebut. Jadi kekurangan untuk di Excel ini adalah itemnya kita harus manual menghitungnya ya. Jadi nggak bisa melihat berapa sih pengeluaran per masing-masing kategorinya. Dan yang terakhir, video ini adalah untuk anak muda yang sudah memiliki pemasukan dan berencana untuk mengatur segala pemasukannya. But for those of you yang belum berpenghasilan juga bisa dan sangat bagus untuk mendapatkan gambaran bagaimana sih cara mengatur pengeluaran nantinya agar tidak lebih dari pemasukan kita. Yang sudah tidak mudah juga bisa loh, karena tinggal masukin ke template aja. Video ini akan membahas 3 hal. Di antaranya, tutorial personal monthly budget overview atau gambaran anggaran pribadi bulanan. Kemudian di sini saya akan berbagi mengenai skala prioritas apa saja yang perlu diperhatikan. Kemudian yang ketiga, pertimbangan apa saja sih yang kita perlukan saat akan spending duit. Yuk kita mulai. Pertama-tama kita cari aplikasi Numbers dengan cara Command dan Space secara bersamaan. Cari Numbers, kemudian klik Enter. Nah, kita cari pada Personal Finance, template Personal Budget. Kita klik 2 kali. Oke, jadi seperti ini tampilannya ya. Saya perbesar dulu. Terdapat 2 chart dan 1 tabel. Chart pertama adalah actual summary, yaitu berapa persen spending kita per masing-masing kategori dilihat dalam persenan.
Kemudian terdapat budget versus aktual. Itu merupakan chart perbandingan antara anggaran dan pengeluaran kita per masing-masing kategori. Dan terdapat satu tabel summary by kategori atau rangkuman lengkap untuk anggaran, pengeluaran, dan selisih. Jadi budget itu kita anggarkan berapa untuk masing-masing kategori. Untuk memudahkan, kita harus membuat kategori kita sendiri yang mana harus konsisten. Untuk itu, saya membuat catatan list jenis kategori pengeluaran saya yang akan saya perlihatkan nanti sebagai contoh. Kemudian ada actual. Actual itu adalah jumlah keseluruhan spending atau expense kita berapa dari masing-masing kategori. Jika lebih atau kurang antara anggaran dan pengeluaran kita, nantinya akan terlihat di difference, di mana merupakan hasil pengurangan dari budget atau anggaran kita terhadap expense atau spending kita atau actual. Cara penggunaannya adalah masukkan budget atau anggaran teman-teman dari masing-masing kategori dan masukkan setiap transaksi berdasarkan spending atau pengeluaran kawan-kawan di sheet transaction. Jadi for your information, kategori yang ada di sheet budget itu harus sama spasi atau simbol dan hurufnya agar bisa terbaca. Kalau ada typo nanti tidak akan muncul di actual summary atau di budget versus actual ya. Kemudian kita akan buka sheet transaction. Nah, jadi kita tinggal masukkan aja nih barang atau jasa apa saja yang kita telah beli atau consume atau kita telah nikmati. Kemudian nanti masukkan kategorinya. Baik, kita mulai tutorialnya. Jadi ini adalah contoh dari personal money budget overview milik saya pada bulan Januari 2021 yang saya edit ya. Jadi pertama-tama kita harus memasukkan kategori spending kita apa saja. Kita buat sesuai dengan kategorinya masing-masing. Tetapi seperti yang saya ingatkan sebelumnya, harus konsisten ya apa yang kita spending mau dikategorikan kemana. Dan untuk lebih gampangnya, kita bisa lihat pada sheet transaction terlebih dahulu. Masukkan semua spending atau transaksinya. Kemudian kita kategorikan kemana saja, diisi tanggalnya. Bahkan saya sebenarnya isi di mana saya spending agar nantinya bisa tahu range harga suatu tempat. Itu saya masukkan ke dalam Google Sheet sebelumnya sih. Baru saya masukkan ke dalam aplikasi Numbers. Setelah tanggal, deskripsi, dan kategori, kita masukkan berapa spending kita untuk item yang kita beli atau spending tersebut. Misalnya nih saya beli es teh sama es krim. Itu kategorinya adalah minuman kalau di saya. Kemudian nasi campur adalah makanan. Kemudian jika saya membeli nasi campur beserta minuman atau satu paket makan gitu, saya masukkan ke F&B package. Saya buatkan satu contohnya. Kita lihat yang transportation, misalnya beli bensin atau servis motor atau yang terkait dengan transportasi lah pokoknya ya. Nah, di sini transportasi ternyata spending saya itu adalah 146.000. Nah, misalnya di akhir bulan ternyata ada tambahan nih. Ternyata bahan saya harus ditambal. Nah, saya masukkan 31 Januari. Tambal ban. Saya masukkan transportasi. Kemudian misalnya tambal ban itu berapa ya? 15.000 ya? 15.000. Kira-kira 15.000. Kemudian dari 146.000 yang tadi kan, sekarang kita lihat akan berubah langsung dia 161. Jadi secara otomatis dia akan masuk. Selama kita menulisnya benar transportation. Jadi untuk membantu mengingat, kawan-kawan juga bisa buat expense categorize notes. Ini ide saya pribadi sih, artinya setiap saya mau spending sesuatu, kalau lupa dia masuk ke kategori mana, saya bisa melihat pada sheets ini. Seperti itu. Misalnya nih, internet itu masuk ke kuota, terus kategori MCK itu masuk ke segala keperluan toilet. Stationery itu masuk ke ATK, seperti itu. Setelah memasukkan kategori, kita harus membuat budget atau anggaran untuk masing-masing kategori mau dianggarkan berapa. Beberapa orang saya lihat menarik uang dalam jumlah banyak, kemudian memasukkan ke dalam amplop dan memberi label budget kategori tertentu untuk memudahkan mereka mengatur seberapa duit yang bisa mereka habiskan untuk kategori tertentu. Misalnya, buat satu amplop untuk budget makan. Dimasukkanlah sekitar 500.000 per bulan, jadi itulah budget dia untuk makan. Tapi bagi kalian para pengguna ATM tidak perlu melakukan seperti itu. Cara untuk mengetahui berapa budget untuk masing-masing kategori ada banyak cara ya.
Misalnya melihat dari pendapatan kita, melihat dari pengeluaran tiap bulannya. Tapi itu bisa dilakukan jika sudah melakukan evaluasi monthly budget overview selama beberapa bulan ya. Tapi semua dikembalikan kepada teman-teman. Saya mau beri sedikit tips saja. Kalau untuk membreakdown berapa sih kira-kira kita butuh budget per bulan untuk kategori tertentu, kita bisa melihat dari 5 hal. Yang pertama ada fixed income. Jadi fixed income itu adalah pendapatan tetap kita. Misalnya kita adalah seorang karyawan di perusahaan, maka fixed income kita adalah gaji tetap yang kita dapatkan selama setiap bulan. Kemudian ada variable income. Variable income itu adalah pendapatan yang tidak tentu. Misalnya kita dapat tips atau dapat service dari tamu, atau kita ada freelance atau kerja di tempat lain yang merupakan kerjaan sampingan kita. Kemudian ada expense. Expense juga dibagi dua, yaitu expense yang fix atau yang tetap, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang setiap bulannya harus dibayarkan. Kemudian ada variable expense atau pengeluaran yang tidak tetap. Dan yang kelima adalah savings atau menabung. Ya, kita bisa menanam saham atau reksadana atau investasi dan lain-lain. Dengan kita melakukan breakdown terhadap 5 hal tersebut, kita jadi gampang membagi berapa sih budget kita per masing-masing kategori. Agar hidup kita aman dan nyaman, jangan lupa menyeimbangkan antara pengeluaran dengan pemasukan kita ya. Jadi, budget itu harus lebih besar dibanding dengan actual atau pengeluaran kita. Dan pada difference menunjukkan angka positif ya, bukan minus. Dan kita harus selalu mengingat prinsip-prinsip ekonomi, yaitu salah satunya adalah membuat skala prioritas. Jadi kita harus menyusun skala prioritas kita masing-masing. Apa sih skala prioritas itu? Jadi skala prioritas itu adalah beragam daftar yang harus didahulukan terlebih dahulu dibanding kebutuhan yang lain berdasarkan hal yang dianggap dan ditentukan paling penting hingga kurang penting. Jadi faktor penyebabnya itu mulai dari lingkungan tempat ia tinggal, pendapatan per bulan, kemudian, oh my god, lupa. Dengan faktor penyebab itu mulai dari lingkungan tempat ia tinggal, pendapatan per bulan, bahkan hingga strata sosialnya. Jadi dalam menyusun daftar prioritas memang harus berhati-hati ya agar nantinya tidak menyesal di kemudian hari. Dengan menyusun skala prioritas, kita dapat menentukan nih mana kebutuhan yang harus kita penuhi terlebih dahulu dan mana kebutuhan yang dapat kita tunda. Jadi ada 4 hal nih yang harus diperhatikan dalam menyusun skala prioritas. Yang pertama adalah tingkat urgensi. Jadi kita harus memahami tingkat urgensi setiap orang itu beda-beda. Dulu mungkin internet bukan hal yang urgent ya, tapi sekarang tanpa internet kita kesulitan untuk bekerja dan belajar, terutama di kondisi pandemi seperti ini. Jadi modem atau wifi mungkin bukan hal yang diperlukan terlalu urgent ya, tapi sekarang adalah hal yang mendesak dan penting. Kemudian yang kedua adalah kesempatan yang dimiliki. Ada kalanya kita dihadapkan pada situasi di mana kesempatan hanya datang sekali seumur hidup. Jika dirasa memang kesempatan itu sulit datang kembali, maka tidak menutup kemungkinan untuk mendahulukan pada kebutuhan tersebut. Berlaku sebaliknya, kalau dirasa kesempatan itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut sangat sering, maka tinjaulah pilihan lain yang lebih dibutuhkan. Misalnya nih, si Budi sedang butuh motor, dia ada cash dan sedang ada banyak promo cashback di saat pandemi seperti ini. Dan dia ada cash juga untuk beli motor itu, artinya ada budget. Dan tabungannya juga cukup, kerjaan juga stabil dan tidak ada pengurangan gaji. Jadi nggak usah mikir lama, better diambil aja. Termasuk juga jalan-jalan, booking hotel atau tempat wisata yang mana memberikan harga super murah. Kalau menurut saya sih sebagai orang Bali dan orang pariwisata ya saya akan mengambil kesempatan itu dengan mengikuti protokol karena akan membantu roda perekonomian Bali yang terpuruk juga seperti itu. Kemudian yang ketiga ada pertimbangan masa depan. Jadi masa depan adalah waktu di mana kita hidup di masa nanti ya, di masa depan. Namun harus dipersiapkan sejak saat ini. Jadi masa depan merupakan sebuah waktu di mana kita akan hidup di sana nantinya. Namun harus dipersiapkan sejak saat ini. Dalam menentukan skala prioritas, pertimbangan masa depan itu sifatnya untuk kebutuhan jangka panjang. Misalnya nih, menahan diri untuk tidak terlalu bolos, ya bolehlah sesekali treat yourself atau self reward, tapi ketahuilah kondisi keuangan Anda. Kemudian ada kemampuan diri.
Jadi sebaik dan setepat apapun kita menentukan sebuah pilihan namun tidak disertai dengan kemampuan yang memadai, maka hal tersebut hanyalah sia-sia. Dalam hal penentuan prioritas, kemampuan diri merupakan sebuah tolak ukur untuk melihat seberapa besar kemampuan kita dalam menetapkan pilihan yang telah ditentukan, baik dari segi keahlian, ekonomi, usaha yang akan dilakukan maupun yang lainnya. Menurut saya sih ini lebih ke menyesuaikan diri dengan kenyataan atau realita yang ada. Kalaupun ingin lebih tidak apa-apa, berarti mungkin ada hal yang lain yang akan dikorbankan, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas. Tapi saya berharap sih kita memang spending sesuai dengan kebutuhan terlebih dahulu ya, jika kemampuan diri kita masih terbatas. Kemudian dalam hal spending juga terdapat 5 pertimbangan nih yang perlu kita perhatiin. Di antaranya, tempat yang tepat. Jadi belanjalah di tempat yang situasi dan kondisinya sudah kita kenali. Kita juga bisa kok membantu teman kita dalam hal tempat, maksudnya dalam hal tempat ya, karena melihat siapa yang menjual, karena kita sudah trust orang tersebut kan. Pertimbangan juga tempat yang memiliki banyak model atau variasi sesuai dengan kebutuhan kita. Ketimbang beli yang lebih murah tapi barangnya sedikit, mending mencari toko yang barangnya sedikit lebih mahal tapi lebih lengkap, karena juga akan mempengaruhi biaya transportasinya, terutama dalam hal terutama saat belanja online shop. Namun sekarang kayak online shop udah mampu bersaing ya dengan memberikan banyak free ongkir. Namun sekarang online shop pun mampu bersaing dengan memberikan free ongkir. Kemudian ada waktu yang tepat. Usahakanlah belanja saat harga di pasaran sedang turun. Bisa sih saat weekend atau jelang hari-hari tertentu ya, karena kebanyakan akan memberikan diskon. Contohnya pemberian diskon pada waktu tertentu itu misalnya waktu kita mau beli roti atau makanan yang sudah mau rusak deh, tapi nggak rusak yang memang benar-benar nggak bisa dimakan ya. Artinya yang sudah tidak fresh lagi biasanya akan diberikan potongan yang lumayan jika expire dalam waktu dekat. Kalau di tengah pandemi seperti ini sih adalah kesempatan yang bagus untuk spending dengan durasi yang lebih banyak ya kawan-kawan, untuk membantu pemulihan ekonomi kita bersama. Apalagi dengan adanya diskon yang bertebaran, terutama untuk gaji yang stabil ya. Kemudian ada harga yang tepat. Jadi kita bisa melakukan survei harga sebelum memutuskan untuk membeli barang dan jasa. Ingat, jangan pernah berbelanja barang dan jasa yang baru dilihat bahkan belum diketahui berapa harga pasarannya. Oh ya, hati-hati ya terhadap harga barang yang terlalu murah. Harus dicek juga apakah barangnya cepat rusak atau terkait dengan mutu yang kurang bagus. Jadi kita bisa compare nih di online shop satu dengan yang lainnya bagi yang punya waktu ya, atau minta rekomendasi dari teman terdekat yang sering belanja item yang kita ingin beli. Kemudian ada mutu yang tepat. Dalam hal ini kita harus memilah kualitas dari barang dan jasa. Jangan sampai memilih barang dengan harga mahal tapi mutunya rendah. Kita bisa lihat review dari masing-masing produk yang ingin kita compare. Kadang kita mau beli suatu asalkan memiliki jaminan mutu yang lebih baik dan itu lebih mahal sedikit tetapi tidak cepat rusak, artinya tahan lama, ya lebih bagus dibanding kita beli yang lebih murah tapi cepat rusak, kan akan menghabiskan uang juga. Seperti itu. Dan terakhir adalah jumlah yang tepat. Ini juga merupakan hal yang terpenting. Belanjalah sesuai dengan keperluan, bukan belanja sesuai dengan keinginan. Jangan pernah belanja melebihi jumlah yang diperlukan. Kalaupun berlebih, caranya adalah dengan caranya adalah dengan membagikannya ke orang yang menurut Anda perlukan. Caranya adalah dengan membagikannya kepada orang yang memerlukan agar tidak mubazir. Right, kira-kira apakah ingin memulai untuk mengatur keuangan atau spending terus-menerus selama masih dapat gaji? Itu semua dikembalikan kepada teman-teman semua ya. Atau mungkin teman-teman punya tips dan cara gimana caranya kita bisa memanage keuangan kita dan selalu konsisten untuk mencatat setiap pengeluaran kita. Sebelum mengakhiri video ini, saya ingin berbagi bagaimana cara saya meremind untuk selalu konsisten dalam mencatat segala pengeluaran saya dan memanage keuangan. Saat kita belanja atau spending sesuatu atau ada pengeluaran, jangan lupa difoto ya atau dicatat sementara di Google Keep atau Evernote
atau buatkan reminder atau alarm untuk waktu pencatatan keuangan. Saran saya sih pakai Google Keep saja ya, karena bagus dia. Ada remindernya dan juga bisa buat notes gitu. Kalau bisa detail bagus, tapi jangan terlalu detail juga ya. Nanti takutnya kita jika terlalu detail nanti akan membuatkan kita menjadi malas untuk mencatat segala pengeluaran kita. Kemudian saat kita membuat schedule atau agenda harian, jangan lupa untuk meluangkan waktu setiap hari selama 5-10 menit untuk mencatat segala pengeluaran kita dari hasil foto atau catatan tadi itu yang ada di Google Keep atau Evernote ya. Jadi kita bisa masukkan saat itu. Kemudian di akhir bulan kita bisa mereview kembali nih kira-kira apa yang perlu diubah. Nah, kalau saya sih selalu mengingatkan diri saya untuk bisa lebih wise dalam spending suatu apapun itu dan memprioritaskan item berdasarkan skala prioritas saya. Dan saya selalu menggunakan prinsip kalau bisa cash kenapa harus kredit. Kalau bisa tidak ngutang kenapa harus berutang. Ya walaupun dalam hal tertentu kredit itu diperlukan agar semua bisa jalan. Jadi setiap kita ingin spending, kita harus mikir matang-matang nih. Apakah pengeluaran saya ini kebutuhan atau keinginan? Apakah mendesak atau tidak? Apakah worth it? Tapi di antara semua penjelasan itu, saya kembalikan kepada teman-teman semua ya. Sekian video dari saya.